Baik, bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Ya. Bisa suara saya didengar? Jempol Assalamualaikum semua, warahmatullahi wabarakatuh. jempol. Yang dengar suara jempol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua limpahan rahmat nikmatnya sehingga sampai dengan pagi hari ini, siang ini kita masih diberikan sehat dan semoga semuanya tetap sehat, dijauhkan dari virus corona. Amin. Pak Camat yang bergabung dan seluruh tim kecamatan maupun desa yang bergabung, tim DPMD yang saya hormati, pagi hari ini kita laksanakan Fitcon kembali, khususnya terkait dengan penjelasan BLT dana desa. Beberapa hal perlu kami sampaikan. Jadi kemarin kita telah melaksanakan Fitcon juga dengan Kadis PMD Provinsi Jawa Timur bersama Pak Dirjen Pemdes maupun Pak Direktur. Ada beberapa hal yang sudah kita rangkum dalam sebuah paparan yang sudah kita kirimkan tadi malam. Maka pagi hari ini kita akan mencoba memberikan penjelasan sekaligus mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas kita bisa sharing bersama. Intinya begini teman-teman, sebenarnya memang kita tahu, penjenengan semua tahu, di medsos semuanya tahu bahwa betapa ya dinamikanya untuk penyaluran dana desa ini di kabupaten manapun ramai, heboh dan sebagainya. Namun demikian, kemarin hasil Fitcon ini kita masih patut bersyukur teman-teman semua yang di Kabupaten Madiun. Artinya apa? Upaya kita dari awal mempersiapkan semuanya ini ternyata tidak sia-sia. Artinya dinamika persoalan yang terjadi di Madiun sebenarnya tidak seberat dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Kenapa demikian? Kita ini masih bersyukur. Data dari Dinas Sosial jauh-jauh hari meskipun dengan kondisi yang kita tahu sama-sama seperti itu, masih bersyukur data dari Dinas Sosial sudah dilempar ataupun yang dari Kemensos itu sudah turun sekitar 2 minggu yang lalu, jauh-jauh hari sudah dana desa, BLT dana desa, data Kemensosnya itu baru turun, akhirnya ya mau tidak mau berat karena sudah tersalur, akhirnya terjadi penumpukan double dan sebagainya. Nah, hal ini di Kabupaten Madiun pun masih terjadi, tetapi volumenya sudah tidak sebesar di kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, karena dari awal kita sudah mencoba memprotek semuanya, kita sudah mencoba memberikan guidance semuanya, dan saya terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah kecamatan, seluruh jajaran pemerintah desa yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan verifikasi cross-check data agar dana desa, BLT dana desa ini tidak benturan dengan bantuan utamanya yang dari Kementerian Pemerintah Pusat. Maka sampai dengan hari kemarin ini masih ada laporan-laporan dari wilayah, dari desa, kecamatan, beberapa ada yang masih double, Pak. Nah, makanya hari ini, kita pagi ini menyamakan persepsi untuk mengambil langkah-langkah apabila terjadi problematika ataupun ada permasalahan tentang double dan sebagainya. Ini solusinya bagaimana? Meskipun dari hari-hari kemarin sebenarnya sudah kita berikan solusi, namun kita pertegas kembali hari ini, mudah-mudahan ini yang terakhir untuk memperjelas sebelum penyaluran BLT dana desa. Baik, akan kita mulai teman-teman terkait dengan penjelasan yang ada di paparan. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan hari ini, mulai dari pendataan dan sebagainya, terima kasih juga semua desa yang hari ini telah melaksanakan perubahan APBDes. Insya Allah sudah hampir selesai semua, kecuali yang BPD-nya belum selesai. Insya Allah tinggal 1 desa di kita. Banyak kabupaten lain ini yang jadi problem teman-teman.
BPD-nya hampir rata-rata sudah habis. Nah, di kita alhamdulillah problem ini sudah kita atasi, maka kita tinggal saat ini adalah bekerja. Terkait dengan penyaluran BLT dana desa, termin April yang akan dicairkan di bulan Mei ini, ada beberapa hal skenario yang harus kita sepakati bersama, kita pahami bersama, yang sudah kita rangkum dalam paparan yang sudah kita share tadi malam. Maka ada 2 skenario ataupun alternatif. Ini skenario yang pertama, yaitu data sudah masuk ke Bank Jatim Rabu 6 Mei 2020. Jadwal sesuai dengan bagian alur 1. Artinya apa? Teman-teman yang kemarin telah melaksanakan musdes, penetapan BLT dana desa, sudah mengirimkan data di operator kami melalui Dinas PMD, di Mbak Yuyun sudah direkap, kurang lebih kemarin ada sekitar 17.000 sekian KPM. Nah, data itu sudah kita kirimkan ke Bank Jatim tanggal 6 Mei 2020 untuk diproses pembuatan rekening virtual account. Namun dalam perjalanannya kemarin banyak yang ada, tidak banyak ya, artinya beberapa yang komplain, yang intinya masih ada yang double Pak, ada yang double dan sebagainya. Maka kita bikin 2 skenario hari ini. Pertama, ini skenario yang pertama, desa yang sudah melakukan pendataan sesuai jadwal pada bagian 1, pendataan sudah clear, diverifikasi, validasi, finalisasi di Musdes dan menjadi Perkades yang jenengan sudah kirimkan kemarin di Mbak Yuyun dan sudah kita kirimkan ke Bank Jatim untuk dibuatkan virtual account. Ini skenario pertama. Penerima sesuai dengan kriteria pada SE Bupati dan masuk dalam Perkades, serta wajib membuat surat pernyataan yang belum pernah menerima bantuan apapun. Jadi intinya skenario pertama ini teman-teman semuanya, kalau yang catatannya penerima dan calon penerima dana BLT, dana desa yang sudah jenengan perdeskan dan itu akan menerima nanti, harus dipageri dengan surat pernyataan belum pernah menerima bantuan apapun dari kementerian maupun dari itu. Nah, ditambahi lagi kalau memang belum masih bisa, surat pernyataannya belum selesai, apabila di kemudian hari ternyata double, saya siap mengembalikan dana tersebut. Ini bagi yang belum terlanjur surat pernyataannya dibuat. Artinya apa? Ini untuk memayungi kepala desa, Pak Camat, dan kita semua bahwa yang kita lakukan ini sudah benar-benar transparansi, kita sudah memberikan opsi agar mereka tidak double. Andai kata terjadi double pun masih ada payungnya, yaitu surat pernyataan dari yang bersangkutan. Jadi ini skenario pertama. Terus kemudian SPP yang diajukan ke camat dan dicairkan ke Bank Jatim hanya untuk penerima yang belum mendapat bantuan apapun. Bagi yang sudah menerima, maka nama tersebut tidak diajukan dalam SPP. Maknanya demikian. Data yang sudah jenengan perkadeskan kemarin, sudah dimusdeskan, sudah dikirim ke Bank Jatim lewat Dinas PMD kemarin, ternyata ditemukan setelah ini hari-hari terakhir ini Kemensos sudah menyalurkan dana berdasarkan laporan dari Dinas Sosial kan sudah ada sekitar 40.000 sekian, kurang 3.000 sekian. Kok ternyata ditemukan crash dengan BLT dana desa yang ada di daftar Perkades penjenengan, maka yang crash itu jenengan tandai juan SPP rekomendasi ke Pak Camat. Jadi sekali lagi, kalau masih sudah berhati-hati, sudah diverifikasi, tapi ternyata masih akhir-akhir kok masih ditemukan dalam perjalanan sebelum penyaluran ditemukan, sebelum mengajukan rekomendasi ditemukan yang double, silakan yang BLT dana desanya ditandai tidak dimasukkan dalam SPP pengajuan rekom ke Pak Camat. Terus kemudian yang berikutnya, SPP khusus BLT dana desa ini dibuat sendiri, tidak dicampur dengan BTT lainnya.
dan pencairan mengikuti jadwal yang ditetapkan. Teman-teman Pak Camat dan tim kecamatan semua desa untuk pengajuan SPP agar mempermudah tidak rumit nantinya, pengajuan SPP-nya dibedakan. SPP BLT dana desa dibuatkan sendiri. SPP pencairan BTT bantuannya yang BTT untuk keperluan posko dan sebagainya dibuatkan sendiri ya, ini untuk dipahami. Kemudian untuk jadwal yang maksudnya pencairan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan, maksudnya demikian. Teman-teman, saya perlu menjelaskan sedikit tentang virtual account. Rekening virtual account, kemarin saya sudah koordinasi dengan Bank Jatim bahwa rekening virtual account ini memang dibuat tidak ada biaya serupiah pun. Kemudian virtual account ini bukan rekening abadi, artinya nanti 3 bulan untuk pencairan selesai sudah, rekening itu hapus. Nah, per bulannya nanti dibuat rekening ini umurnya ada batas limitnya. Untuk tahap pertama ini yang sudah dikirimkan, virtual account-nya dibuat, itu batas maksinya 29 Mei. Itu 30 Mei ya, nanti expired-nya. Artinya kalau di masa waktu 30 Mei itu uang tidak dicairkan, itu uang bukan hilang. Uang sudah tetap berada di RKD, di rekening kas desa. Sehingga jenengan nggak usah khawatir, nanti kalau udah terlanjur kebayar, ke transfer ke orangnya bagaimana. Ya, usahakan tidak ikut SPP. Ya, kalau yang double tidak usah diikutkan di SPP pengajuan. Tetapi jaga nih, ini hal yang terjelek. Kok misalkan terlanjur ke SPP, terus ini asal tidak dicairkan, itu uang tetap berada di RKD. Dan batas pencairannya itu sesuai dengan batas limit, yaitu maksimal 30, berarti tanggal 29 itu paling lambat harus dicairkan. Nah, kalau tidak dicairkan, uang sudah, virtualnya ini sudah habis. Nanti pembuatan lagi di berikutnya. Dan uang tetap berada di RKD. Itu penjelasan sedikit. Maka jadwal yang harus dipatuhi oleh desa. Nanti kalau sudah dijadwal oleh kecamatan desa A, pencairannya hari ini, tanggal sekian, jam sekian. Tolong dipatuhi, jangan sampai desa, wah aku buri-buri saja, nanti nunggu semuanya selesai, aku tak ngajukan sendiri. Oh, enggak bisa. Jadi batas pengajuannya sesuai dengan limit tanggal 29 Mei untuk termen pertama ini. Maka dari itu alangkah baiknya kita menghargai upaya daripada Bank Jatim yang sudah mau jemput bola ke desa-desa penjenengan. Daripada nanti warganya ke Bank Jatim jauh kasihan, maka Bank Jatim turun ke desa-desa sesuai dengan nanti Pak Camat yang membuat jadwalnya. Nah, untuk itu tolong semua desa untuk patuh jadwal ini. Itu skenario yang pertama. Sekarang untuk skenario yang kedua, dari beberapa kemarin muncullah masukan-masukan, Pak, saya ingin revisi, Pak. Saya masih ingin melakukan revisi lagi, Pak. Oke. Untuk itu, tapi saya minta ada komitmen dari teman-teman semuanya, baik desa maupun kecamatan. Kalau memang karena beberapa kasus ini desa ada yang fatal. Contoh, saya contohkan, ini ada satu desa, dia data sekitar 100. Itu blank. Nah, mohon maaf, ada yang data sekitar 65. Itu 60 blank, double dengan BLT Kemensos. Sehingga hanya tinggal 5. Ini kalau diteruskan kan enggak. Ya istilahnya kan sia-sia. Maka kita beri kesempatan untuk melakukan revisi ya yang fatal-fatal. Kalau yang enggak fatal hanya 1, 2, caranya mungkin pakai skenario yang pertama tadi tidak perlu diajukan di SPP. Tapi kalau yang fatal-fatal semacam ini kita berikan kesempatan. Pertama ya, desa bermasalah, termasuk mohon maaf desa bermasalah BLT dana desanya masih ada permasalahan, contoh BPD-nya belum selesai. Kemudian BPD-nya kemarin baru dilantik, akhirnya baru melanjutkan musdes. Ini ada sekitar 7 desa. Ini nanti monggo 7 desa yang belum mengirimkan data ini segera, mungkin kecuali saya sebut satu aja Sogo, karena Sogo BPD-nya belum selesai. Yang lainnya, saya bisa nanti silakan kita tunggu sampai ini desa yang 7 ini plus
desa-desa lain yang fatal mungkin akan melakukan perlombaan perkades karena ada kekeliruan yang besar kemarin. Pertama, desa melakukan revisi penerima karena sudah mendapat bantuan dari Kemensos. Revisi tetap harus diverifikasi, validasi, finalisasi di Musdes dan mengubah perkades. Itu kalau memang mau merubah seperti itu. Tetap syaratnya harus merubah perkades. Penerima yang direvisi harus sesuai dengan kriteria pada SE Bupati, serta wajib membuat surat pernyataan belum pernah menerima bantuan apapun. Artinya, untuk menemukan sasaran baru ataupun mengganti orang, tetap harus menggunakan kriteria di SE Bupati kemarin, ada 12 kriteria itu. Tidak boleh ngawur asal orang miskin masukkan, harus lihat kriteria itu. Terus tetap nanti orang tersebut apabila sudah diputuskan dalam perkades akan menerima bantuan calon BLT dana desa, tetap harus dibuatkan surat pernyataan belum pernah menerima bantuan dan sanggup mengembalikan apabila nanti di kemudian ternyata double. Nah, ini dibuatkan dan itu materai ya, silakan materai ditanggung mereka sendiri-sendiri, jangan dipotongkan ya. Nanti malah kabarnya dipotong, jangan sampai seperti itu. Suruh beli materai sendiri-sendiri. Ya. Terus SPP yang diajukan ke camat dan dicarikan ke Bank Jatim hanya untuk penerima 7 desa tadi, plus desa yang mengajukan perubahan, yang masih ada permasalahan terkait dengan datanya, dan dilakukan revisi terpisah dengan SPP gelombang 1. Maksudnya begini, belum sendiri SPP-nya. Nah, kemudian batas waktunya kita tunggu sampai dengan hari Minggu besok jam 12 siang. Jadi, bagi 7 desa tadi yang masih ingin menuntutkan, segera ngirimkan, plus desa-desa lain yang ada perubahan, fatal maksudnya yang fatal ingin merubah perkadesnya, mengganti maupun ini, silakan kita tunggu sampai besok jam 12 siang. Ya. Kalau nggak ngirim sampai besok jam 12 siang, artinya berarti sudah fake. Nanti kalau ada perubahan ya ikut di bulan berikutnya. Ini khusus yang termin 1 bulan April yang dicairkan Mei. Ini kita bikinkan 2 skenario ini. Baik, teman-teman, terus SPP khusus BLT, dana desa, tetap dibuat sendiri dengan terpisah dengan BTT, SPP BTT. Ya. Terus kemudian ini bagan alur di PowerPoint yang kedua, bagan alur yang pertama ini data normal ya, data normal atau skenario awal yang pertama skenario normal. Data rekapitulasi pembukaan rekening VA penerima BLTDD dalam file Excel dikirim ke DPMD. Melalui DPMD ini sudah tanggal 5 Mei kemarin ya, berakhir tanggal 6. Bank Jatim menghendaki 1 pintu agar memudahkan perekapan. Sudah kita lakukan untuk yang skenario pertama. Kemudian pemerintah desa mengajukan SPP Panjar dilampiri data penerima BLTDD sesuai perkades kepada camat untuk diberikan rekomendasi pencairan camat. Itu Rabu sampai dengan Jumat kemarin. Tolong Pak Camat, rekomendasi yang diberikan kemarin 6 sampai 8 berarti terakhiran kemarin. Itu kalau yang double berarti harus di-scrap kemarin, jangan dimasukkan dalam data rekom. Saya yakin teman-teman sudah melakukan itu untuk skenario yang pertama. Kemudian pemerintah desa membawa, ini saya tambahi sebentul, mohon maaf, apabila SPP penjenengan Pak Camat, nek kemarin sudah benar-benar dicek, yang double sudah dikeluarkan, itu harusnya seperti itu sampai dengan hari Jumat kemarin. Tetapi, nyun sewu, tidak menutup kemungkinan dilalai sesuk roh Pak, yang sudah masuk dalam SPP, gitu, sebelum diajukan ke Bank Jatim untuk dilakukan pengajuan pencairan, ternyata kok enek double lagi, ya
Itu satu, jenengan iso ngrubah ya ke Pak Camat nek sik nutup waktunya. Kalau enggak, nanti itu dicatat, jangan dikasihkan ke orangnya, jangan dicairkan artinya, seperti itu. Biar tetap di RKD nanti uangnya. Terus pemerintah desa membawa rekomendasi pencairan SPP data penerima BLTDD, surat kuasa Kades ke Bank Jatim, surat kuasa ditandatangani kepala desa dan bendahara untuk dilakukan pencairan secara non tunai. Istilahnya uangnya ditransfer ke rekening masing-masing rekening virtual account. Itu Senin, Selasa. Pak Camat, tolong benar-benar diperhatikan. Jadi dicek masing-masing desanya nanti hari Senin, Selasa, besok Senin sama Selasa, 11-12 Mei itu 2 hari adalah rekomendasi pencairan SPP dibawa ke Bank Jatim. Ini dikontrol nanti Pak Camat. Jangan sampai, alah saya tak belakang-belakang aja. Akhirnya nggak ngajukan ke bank. Kasihan nanti bank sudah melakukan penjadwalan, ternyata urung ditransfer oleh Bank Jatim. Kan kasihan desanya. Ya, ini kan terkait dengan jadwal virtual account-nya maksimal tanggal 29 untuk diambilnya. Jangan sampai ini. Nah, di saat itu juga Pak Camat, pada tanggal 11-12 Mei, Senin, Selasa nanti, minggu depan ini, Pak Camat, sambil ngecek desa ngajukan ke Bank Jatim, kecamatan segera melakukan rapat koordinasi dengan Bank Jatim untuk jadwal dan tempatnya. Misalkan sudah tahu semua desa pada hari Senin, Selasa itu sudah ngajukan semua ke Bank Jatim. Desa ABCD-nya sudah jelas. Berarti jenengan tinggal semayanan sama Bank Jatim, membuat jadwal. Nah, desa A, hari nanti tanggal penyaluran kan mulai tanggal 13 itu. 13 desa A jam berapa sampai jam berapa, desa B jam berapa sampai jam berapa. Ini dibuat dan dikoordinasi dengan Bank Jatim. Tempatnya tolong yang luas, cari tempat yang luas, di balai desa boleh, di ini boleh, yang cari yang tempat agar tidak terjadi kerumunan. Kemudian tetap menyiapkan petugas untuk mengatur, menerima, menetapkan SOP pencegahan COVID-19. Jadi Pak Camat tetap SOP ya, pakai SOP, mungkin ada cepat cuci tangan, jarak antriannya diatur. Nah, kemudian nanti difasilitasi oleh tim desa maupun kecamatan, itu nanti kan slip harus ditulis sendiri-sendiri. Saat ngantri yang belakang itu sudah bisa diantrikan slipnya. Jadi kan nanti yang depan ini tinggal nukar dengan uang. Itu cepat nanti. Terus memberitahukan kepada penerima untuk jadwal dan tempatnya. Jadi kalau benar-benar sudah fix, virtual account-nya sudah keluar dari Bank Jatim, sudah dibawa, dibagikan kepada desa, pada yang penerima, sampai diberitahu kapan diambil. Oh, Pak, besok ngambilnya di balai desa, jamnya jam sekian, dan sebagainya. Camat dan tim pendamping Bank Jatim saat pengambilan BLT DD berlangsung. Ya, mendampingi, jadi Pak Camat mendampingi sama tim. Kemudian kami informasikan, Pak Camat, insya Allah nanti hari pertama itu akan dilakukan kunjungan monitoring tanggal 13 nanti oleh Pak Wabub bersama Kepala Bank Jatim akan melakukan kunjungan sampling di 3 titik. Nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut titiknya, akan kita berikan, yaitu pada tanggal 13 pagi itu. Itu skenario yang pertama, Pak Camat, untuk yang normal, artinya yang sekarang sudah membuka virtual account di Bank Jatim, nanti tinggal pengecekan. Sekarang untuk alur yang kedua, bagian alur, yaitu bagi yang data tertinggal dan revisi. Ya, jadi yang 7 desa yang tertinggal dan yang akan melakukan revisi, ini alurnya seperti di paparan bagian 2, nanti tolong dicermati dan diperhatikan jadwalnya Pak Camat dan tim kecamatan. 1, data rekapitulasi pembukaan rekening, VA penerima BLTD dalam file Excel dikirim paling lambat besok jam 12, hari Minggu tanggal 10 besok jam 12. Ya, Perkades yang sudah diperbaiki maupun yang susulan itu besok jam 12 dikirim ke emailnya danadesa@gmail.com.
Yang pertama terkait BLTDD, ini baru beberapa hari ada yang meninggal. Ini apabila dialihkan bisa enggak? Ahli warisnya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ini di luar konteks DD. Ini kemarin baru keluar dari pos, kantor pos, data-data nama by name by address. Di situ banyak sekali yang ganda, yang kaya, yang meninggal, yang pindah, muncul di situ. Ini solusinya bagaimana? Kita konfirmasi kemana kita tidak tahu. Terus apabila itu bisa dirubah, termasuk yang pindah atau yang meninggal bisa atau tidak. Yang ketiga, terkait dengan bansos yang lain, BLT yang lain termasuk dari pusat, dari bank yang dikerandekan sudah masuk BTN, BRI, BNI, termasuk Mandiri. Di situ banyak guru yang mendapatkan BLT tersebut. Banyak yang meninggal juga mendapatkan. Banyak lagi yang sudah mampu punya mobil juga dapat bantuan tersebut. Ini solusinya kita melaporkan atau tidak? Demikian, makasih. Nah, turun Mbak, dilanjut Mbak Yuyun, monggo, bunti meleh. Angkat tangan. Mas Danu tadi tanya oleh kene. Mejayan. Nggak bisa Mbak Yuyun. Iso, aku iso denger. Bisa. Ayo mana? Ayo, Mas Danu bisa. Lanjut. Saya Pak Joko, Mbak Yuyun. Iya, dengar. Terkait untuk yang gelombang 2 itu apa ada kesepakatan untuk yang fatal berapa persen data yang dobelnya gitu? Soalnya di desa itu cuma 1-2 aja banyak. Terima kasih. Fatalnya sampai berapa gitu ya? Oke. Kesepakatan berapa persen Pak yang masuk fatal? Pun Mas Danu. Udah, gitu toh. Lanjut. Mana? Ayo, angkat tangan. Geger. Ayo, geger. Yang kemarin belum ada nick-nya itu bagaimana? Ini siapa? Geger toh? Coba diulangi yang jelas pertanyaannya. Mana? Yang tanya nick siapa tadi? Masuk. Yang tanya tentang nick tadi siapa? Oh, geger dari geger. Diulangi yang jelas. Ini dari geger. Terkait dengan orang miskin baru yang datanya nanti masuk di bulan kedua, karena BLTDD ini untuk April, Mei, Juni, apakah nanti yang masuknya di bulan kedua ini langsung ditransfer 2 bulan atau 1 bulan? Kalau 1 bulan berarti menjadi Mei, Juni, Juli. Jadi nanti untuk data yang bulan kedua yang mungkin ada orang yang mendadak miskin baru tadi, kalau masuknya di bulan kedua, apakah itu nanti langsung 2 bulan atau 1 bulan? Kalau 1 bulan berarti kita mentransfer sampai bulan Juli. Terus yang nick tadi gimana masuknya? Yang ini untuk yang nick ini mungkin sama ya, karena nicknya kemarin yang kami tanyakan tentang warga yang ODGJ yang punya nick, dan kita bisa berusaha mencarikan nick, dan ini akhirnya terangkat. Nanti ini kita masukkan di bulan 2, itu di bulan kedua. Paham. Bagaimana gitu? Terus, udah cukup? Ya cukup. Geger cukup itu ya. maksudnya nggak punya nick, Mak. Nggak pernah ngerekam. Wes,
Wes Mbak Yun, wes jawab gue. Ya. Dah ya. 3 dulu. 3 dulu ya. Lagi dulu ya. Jawab dulu. Oke, iki saya awan iki. Terima kasih Pak Lurah, Bonsari. Ini tadi BLTDD ada yang meninggal. Ini kasusnya sama sebenarnya. Jadi kalau dimusdeskan kemarin ternyata yang meninggal, ini kasusnya nanti sama seperti mungkin ada 1-2 yang double dengan BLT-nya pusat misalkan. Itu tolong tidak perlu dimasukkan dalam SPP pengajuan pencairan ke Pak Camat, Pak Kades. Jadi tolong ditinggal. Nanti dirubahnya nanti setelah semuanya selesai mau pengajuan kedua jenengan rubah perkadesnya kalau memang itu mau dirubah ya. Kalau memang sudah meninggal tidak ada nanti biar tetap itu akan menjadi tetap uang itu tetap akan di RKD. Hanya mungkin berita acara dilampiri. Kalau tidak ada perubahan lagi loh Pak. Tapi kalau penjenengan masih ada perubahan penerima BLT berikutnya, mungkin ada tambahan, mungkin ada ini, silakan dimasukkan dalam perubahan perkadesnya. Mau diganti misalkan seperti itu. Tapi kalau tidak mau diganti, si meninggal misalkan, nanti uangnya itu tetap di RKD. Itu Pak Lurah, itu yang Bonsari. Kemudian yang B, yang pertanyaan kedua sama yang ketiga, ada bantuan dari Kemensos lewat kantor pos, ada bantuan yang lain dari Kemensos, ini sama ini ya, mau lewat kantor pos, lewat Bank Himbara, Bank Jatim, Bank BNI, Bank BRI dan sebagainya, itu kalau data itu ditemukan, orangnya ternyata kaya Pak, orangnya sudah meninggal Pak, orangnya pindah, guru Pak dan sebagainya, itu sebenarnya Nyun Sewu, ini ranahnya dinas sosial. Tetapi saya sedikit menyampaikan, nanti kalau ingin klarifikasi yang sebenarnya, jangan telepon Pak Kadis Dinas Sosial, tidak apa-apa. Tetapi kemarin sudah saya konfirmasikan, untuk tahap 1 ini mereka sudah diberi Pak, ini sudah cair. Harus ngomong kaya, harus ngomong ini, faktanya mereka sudah cair. Nah, ini yang perlu ini amanat dari Pak Dirjen maupun Pak Kadisprop maupun Pak Bupati kemarin. Andai kata penyaluran nanti Pak Camat sama Pak Kades, penyaluran yang dari dana pusat itu ternyata orangnya kaya. Didekati Pak, tapi ini tidak bisa dipaksa loh ya. Hanya disarankan untuk diberikan kepada orang yang lebih berhak menerima. Ya, di video yang medsos viral itu kan, Pak saya ikhlas, ini tolong diberikan kepada orang lain yang berhak menerima saja. Bisanya seperti itu Pak. Karena ini sudah terdata, sudah cair, dananya sudah cair. Nah, bagaimana menyikapi hal yang demikian, Pak? Yang kaya, yang meninggal, yang pindah. Desa tetap melakukan rekap NIK-nya yang kaya siapa, yang meninggal siapa, dan sebagainya. Laporkan kepada dinas sosial. Barangkali nanti tahap kedua akan dilakukan perbaikan oleh dinas sosial untuk diajukan ke pusat. Jadi saran dari dinas sosial kemarin, hasil koordinasi kami, apabila data yang dari Kemensos itu ditemukan meninggal, kaya, pindah, dan sebagainya, silakan dilaporkan ke dinas sosial. Itu Pak Lurah, 2 jawaban yang terkait dengan Ibu Bonsari. Kemudian yang Mejayan, Mas Danu, terima kasih. Gelombang 2, fatalnya itu berapa sih? Ya monggo lah ukuran fatal itu, contoh misalkan terlalu banyak yang double. Ya, sehingga posisinya akhirnya membuat tidak kondusif. Nah, ukurannya seperti itu saja. Terlalu banyak yang double, nanti kalau ini kita pasang tidak kondusif, sudah saya rombak dulu, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya double 1, 2, ya kisaran sampai 5, itu cukup ditinggal saat pengajuan SPP saja. Nanti dirombak di perkadesnya, dirombak di belakang. Mau diganti, mau dan sebagainya, nanti dirombak di belakang. Jadi memang ada fakta Pak kemarin, dari 60 sekian itu, ternyata yang masuk itu tinggal 5. Setelah dana dari Kemensos turun, double, yang tidak double hanya tinggal 5 orang. Nah ini fatal, harus dilakukan perubahan. Maka kita tunggu sampai besok pagi jam 12 atau minggu Pak tanggal 10 minggu jam 12. Ini segera dimasukkan kembali perkadesnya. Itu Mas Danu. Terus yang dari Geger,
belum ada NIK-nya, karena itu sudah dijawab oleh Pak Camat, ini jawabannya sudah, dan ternyata jawaban itu sama dengan yang disarankan oleh Pak Kadisprop kemarin. Jadi kalau warga miskin belum punya NIK, kewajiban tugas Pak Lurah, tugas Pak Camat, mereka kalau warga jenengan harus memfasilitasi pembuatan NIK-nya, KK-nya dibuatkan. Kalau nggak nutut di termin pertama, silakan nanti diusulkan di termin berikutnya. Nah, tadi pertanyaannya, kalau Pak itu orang miskinnya mulainya di termin kedua, bagaimana apa bisa diropel? Tidak bisa diropel, teman-teman. Alokasi BLT ini tetap per bulan 1 kali, tidak boleh pencairan per bulan 2 kali. Ini amanat dari pusat. Kemarin ada hasil konsultasi ke pusat. Nah, berarti nanti pencairannya ya berurut 3 bulan. Kalau mulainya Mei dicairkan di bulan Juni, ya Juni, Juli, Agustus. Kalau misalkan bisa nutut di Mei, Juni, Juli. Ya, seperti itu. Intinya tetap dia tetap mendapat 3 bulan. Bulannya ya berurut ke belakang, sebulan-sebulan tidak boleh di-ropel. Gitu teman-teman. Ini termin pertama selesai. Monggo dilanjut pertanyaan di termin kedua. Silakan. Angkat tangan lagi. Oke. Sebentar. Gantian. Syaratan dulu ya. Ayo, syaratan dulu. Terima kasih. Saya tanya ke Mbak Yuyun. Mbak Yuyun, kemarin kan saya mewakili Kecamatan Seradan ngirim data yang terakhir itu, yang digunakan yang terakhir itu atau nanti perubahan menyesuaikan hari Minggu. Terkait yang kemarin khususnya desa saya kan ada namanya salah, kemudian sesuai data di real di lapangan itu nama ganda, tapi kita sudah perkadeskan kemarin sesuai perintah jenengan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Joko terkait dengan perubahan surat pernyataan. Tadi semua kan penerima BLT itu kan pakai surat pernyataan, tetapi dipagari lagi dengan kata-kata kalau siap mengembalikan. Apakah itu menjadi wajib kita merubah semua surat pernyataan atau menyesuaikan saja? Itu saja Mbak Yun. Terima kasih. Lanjut. Pertanyaan berikutnya mana? Angkat tangan. Mas Gin ya? Oke. Oke, Mas Gin. Mendiwi. Sawangan, Pak. Oh iya. Ya, Cak Ganteng, monggo. Itu kita kan juga kemarin ngirim data, Pak, tapi belum ada balasan. Lah itu untuk data yang tambahan itu, perubahan yang kemarin itu, data untuk perubahan kemarin itu, masuk gelombang 1 apa gelombang 2 untuk mencairkan BLTDD-nya, Pak? Oke, pun. Terus belum, Pak, masih ada lagi. Oke. Untuk yang klumpit itu kan ada tambahan. Jadi yang sudah fix di Perkades itu 32, itu sudah fix. Terus ada tambahan 2. Terus yang 32 itu apakah dicairkan dulu, terus yang 2 menyusul atau pripun? Ya, sampun. Pun, nggih. Pun matur nuwun. Salam. Satu lagi ya, kecamatan mana? Bentar, Bapak. Ya. Oke, saya jawab dulu pertanyaan Saradan tadi terkait dengan surat pernyataan untuk semuanya ini ya. Surat pernyataan terkait dengan surat pernyataan calon penerima BLT dana desa diberikan surat pernyataan bahwa tidak double menerima bantuan dari yang lain dan sanggup mengembalikan apabila dikemudian ternyata double. Jika belum terlanjur ditambahi sanggup mengembalikan jika ditemukan double. Tapi kalau yang sudah terlanjur gak apa-apa, itu sudah penguat nanti yang sewaktu-waktu kalau memang terjadi bisa didekati, itu sudah penguat. Tapi kalau yang belum boleh ditambahi, tapi kalau sudah terlanjur sudah menyesuaikan saja. Tuh, kemudian yang lainnya terkait dengan data, tolong Mbak Yun dijawab ini yang Saradan, data yang kemarin dikirim termasuk sawan tadi. Ini termasuk ini teknis tahap yang kedua sebenarnya. Dipertegas kembali Mbak Yun untuk yang kedua. Monggo. Oke.
Jadi gini Mas Joko, untuk data yang digunakan sama Mas Gin sekalian ya, pokoknya data yang masuk setelah hari Rabu, hari Jumat, terus ya Jumat kemarin ya, itu belum saya olah, belum saya eksekusi. Jadi terakhir semuanya yang sudah masuk di hari Rabu sampai sore itu yang saya eksekusi masuk gelombang 1 semuanya. Semuanya masuk gelombang 1. Nah, di situ nanti akan ada data double yang dapat dari Kemensos sudah terlanjur jadi rekening VA. Nanti desa wajib untuk nama yang masuk gelombang 1, SPP-nya nanti untuk yang terimanya double nggak boleh dikeluarkan SPP-nya. Nggak boleh dibuatkan SPP. Oke. Jadi kemarin Rabu yang sudah naik semuanya, sudah jadi rekeningnya, pasti ada yang double. Nanti nama yang double nerima bantuan nggak boleh diajukan SPP-nya. Terus data yang kemarin masuk di hari Jumat untuk perubahan, baik itu perubahan yang double, salah, atau mungkin orangnya meninggal, itu belum saya eksekusi sama sekali. Itu nanti akan saya jadikan satu semuanya besok di hari Minggu. Terakhir saya rekap. Bentar. Ini anu ya, campur suara adzan. Bentar. Di sini juga ada soalnya. Nah, udah. Ada masjid toh. Iya, sama. Adzan ini kok podo karo Azan maghrib buka berarti gitu. Nah, saya lanjutkan. Oh, ini Bapak saya belum selesai. Enggak sampai lanjut enggak apa-apa. Kan mendengarkan saja. Oh ya wes. Tak lanjut nggih. Jadi Bapak Ibu kecamatan desa semuanya saya minta tolong. Kesepakatan aja nggih, data yang kemarin masuk, baik itu revisi maupun tambahan, di hari Jumat kemarin saya anggap nggak saya pakai, ya biar bersih, biar saya nggak bingung, nggak saya pakai. Habis Fitcon ini nanti langsung dirapatkan lagi, direkap lagi. Yang 7 desa tertinggal masalah BPD dan masalah pendataan, itu nanti harus ngirim, kecuali Sogo. Yang dapat double dari Kemensos, silahkan direvisi. Terus, yang misalkan orangnya meninggal atau salah data NIK, silahkan direvisi. Hari Minggu besok jam 12 yang saya tunggu. Nanti datanya tolong dipisah sama yang kemarin. Jadi jangan satu rekap dengan yang kemarin. Ya, bikin kolom baru lagi, ditulisi nama filenya revisi data BLTDD Kecamatan ABCD gitu. Terus kecamatan harus merekap, jangan per desa ngirim ke saya. Di sini sekalian saya tegaskan, data yang kemarin Rabu sudah naik ke Bank Jatim kan sudah jadi rekening virtual account. Bank Jatim menganggap semua data yang saya masukkan itu dibikinkan rekening, sudah jadi. Nah, data yang gelombang kedua nanti itu dianggap Bank Jatim sebagai tambahan pembuatan virtual account. Jadi kalau kita nganggapnya pengganti penerima, Bank Jatim nganggapnya penambahan pembuatan rekening. Nggih, paham nggih? Nanti yang harus memfilter kita sendiri, khususnya pemerintah desa dan kecamatan. Pas ngajukan SPP, data yang memang sudah double bantuan atau sudah meninggal atau tidak valid, nggak usah diajukan SPP-nya. Yang diajukan yang benar-benar belum pernah menerima bantuan dan benar-benar yang mau ditambahkan dari pendataan baru. Gitu. Mas Joko paham ya? Ya, clear ya datanya? J, Mbak, J. Ya wes, mudeng. Nanti semua tim kecamatan saya minta tolong
direkap lagi terpisah dengan yang data kemarin gelombang pertama Rabu. Kita anggap yang Rabu kemarin sudah clear jadi rekening semuanya. Cuma nanti yang ngefilter rekening itu akan ada uang atau tidak adalah SPP jenengan semua. Gitu. Terus jadwal pemberiannya yang gelombang 1 tetap ikut startnya mulai tanggal 13, selesainya tanggal 19. Jangan sampai mundur. Kalau mundur, dampaknya yang gelombang 2 nanti meleset, tidak bisa dibagikan bulan Mei. Nah, Mei, waktunya ada kepotong buat lebaran. Itu. Yang gelombang 2 tuh cuma tersisa 3 hari akhir Mei, 27 sampai 29. Nggak ada waktu lagi. Nanti kalau yang gelombang 2 kok sampai meleset di Juni, dia nanti yang termin 2 dan termin 3 ini yang mundur sebulan-sebulan gitu. Terus Mas Gin ya tadi sawahan yang 32, Mas Gin mana sik lagi. Mas Gin yang 32 kemarin sudah masuk Rabu nggih? Sudah masuk ke saya Rabu ya? Sudah. Wes 32 masuk Rabu wes jadi rekening ya. Engko sing 2 berarti ikut gelombang 2 tak anteni besok maksimal jam 12. Dipisah. Siap. Ya. Jadi teman-teman semuanya mau merevisi 1, 2 ataupun puluhan itu pilihan jenengan. Tadi nek Bapak menyampaikan besok itu sing fatal banget, itu maksudnya yang kondisinya banyak perubahannya. Tapi nek memang jenengan mau dan mampu untuk mengubah perkades, musdes lagi untuk mengganti 1 atau 2 orang tok yo monggo. Yang penting data masuk saya sudah dari dasar perkades perubahan. Gitu. Paham nggih? Semua pilihan di jenengan. Oke, terima kasih. Nanti ngirimnya ke email ya. Nek sudah ngirim ke email kabarin saya. Saya cek satu persatu. Data yang kemarin Jumat masuk saya bersihkan semuanya, nggak saya eksekusi. Startnya habis Fitcon ini. Bapak lanjut. Oke, yang lain monggo bisa diterima ya penjelasan di skenario 2 ini, teman-teman semuanya ya. Tolong penjelasan dari Mbak Yun tadi memperjelas skenario yang kedua. Jadi skenario yang kedua intinya ada pembedaan di situ. Jadi biar semuanya clear. Oke, monggo mungkin ada yang ditanyakan lagi atau session angkat terakhir. Tangan lagi. Geger ya, oke. Soalnya pulsanya habis. Mohon maaf, saya sebentar. Sesi tanya jawabnya 1 kali lagi, nggih. Setelah itu langsung kesimpulan oleh Pak Joko, karena waktu limit kita ini nggak lama. Sekitar 20 menit lagi sudah harus off dari Zoom. Oke, Geger lanjut. Geger. Grup wes lo mau. Ini lagi nih. Tanduk. Tanduk. Oh karya, antri Geger. Ayo Geger dipercepat Geger. Ini baru baca. Ini Kecamatan mana? Kaitannya dengan yang Geger. Bansos yang dari kantor pos, mohon dipenjelasan. Ini pengantaran langsung ke KPM, pengambilan langsung oleh KPM ke kantor pos, pengantaran di komunitas. Nah ini yang belum jelas. Apakah tidak kantor pos datang ke desa-desa seperti Bank Jatim? Karena nanti protokolernya COVID, kalau semua datang ke kantor pos kan nanti kan berjubel penumpukan di pos. Karena kami baru baca, ya. Makanya kami tadi belum menanyakan karena baru baca. Ini mohon penjelasan untuk pengambilan BLT yang dari Kemensos yang lewat pos. Ya. Udah ya Geger. On. Yo Kare. Kare. Kare yuk dipercepat yuk, waktunya tinggal dikit. Ampun, pas aku ngomong kok cepet-cepet. Iya, soalnya akunnya dinas PMD ki akun rakyat jelata Ayo, Mbak Kepel. Nggih.
Yang saya tanyakan gini, Mbak Yuyun, Mbak Joko. Rodok banter, rodok banter. Apapun. Halo? Ya, sip. Jadi apa yang kita lakukan ini kan dalam rangka untuk tepat sasaran BLTDD ini. Sementara ada beberapa kondisi di mana revisi itu dilakukan karena ada data, contoh desa saya itu ada 26 data itu di DTKS, tertulis itu bantuan sosial pangan, BSP. Sementara kondisinya realnya dia tidak mendapatkan bantuan. Itu salah satunya. Atau ada yang double atau yang lain sebagainya. Ya, yang ini saya tanyakan, deadline Minggu jam 12 itu apakah sudah menjadi angka mati? Karena begini, barang niku lek cepet-cepet niku mengke apik napa mboten. Terus kira-kira iso ndak itu ada sebuah rescheduling atau apa? Iki golekane sing tepat gitu loh maksudnya. Ben tepat bener-bener kita jalankan. Jadi kita ndak setengah-setengah lagi. Jam 12 tadi masih bisa di nyang malih napa mboten Minggu karena harus musdes dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika peraturan kepala desa terkait calon penerima BLT dana desa ini ada perubahan, sementara itu tidak linear atau tidak sama dengan SPP yang diajukan untuk pencairan, apakah nanti otomatis perkades tersebut juga harus ada perubahan di akhir ataupun di setelah dilakukan pencairan tersebut? Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Terus yang termin yang kedua berarti habis Lebaran baru bisa cair, ngoten to niku. Nggih, terima kasih. Tolong jawabannya. Yo. Satu Tambahnya lagi. siapa? Satu lagi, wis terakhir. Satu lagi. Tadi Madiun pengen tanya loh, mana Madiun? Ayo. Tadi katanya Madiun pengen tanya. Jadi tanya enggak? Halo. Satu lagi. Enggak jadi. Madiun bukaan. Madiun buka. Nih Madiun nih. Madiun sudah terjawab, Mbak. Oh iya, wes. Ya. Mungkin mungkin ada juga nanti biar pencerahan kepada kecamatan-kecamatan ketika nanti ada data baru lagi dari Dinsos yang kemungkinan masih ada tahap kedua atau ketiga itu yang 3.900 itu mungkin solusinya bagaimana biar nanti kecamatan sekaligus itu mempersiapkan kemungkinan kalau data itu turun langkah dan solusinya seperti apa gitu. Makasih, Pak. Oke, kalau udah ada saya jawab ya. Nggak ada nih, clear. Satu lagi nggak ada. Wes, close ya, close. Lanjut Bapak jawab. Oh, Mbak Lerejo tanya. Saya Bapak, Mbak Lerejo tanya. Ya. Makasih Mbak Yun. Ya. Terkait dengan pengajuan BLTDD telah disisir di desa itu ada sudah banyak kedobelan. Tapi setelah disisir tinggal ada hanya misalkan tinggal 25 orang. Nah, bagaimana kalau sudah mentok misalkan kalau hanya 25 saja? Nah, karena ini kan minimal kan 15%. Ini solusinya bagaimana kalau hanya 25 saja, yang tidak ada tambahan yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua. 25 itu satu kecamatan apa satu desa? Bisa Pak, bisa. Satu desa apa satu kecamatan? Desa. Hanya tinggal 5 orang. Tidak benar, tapi tinggal 5 orang. Tinggal 5 orang itu. Jadi nah, ya berarti dari 15. Yang layak tinggal 5 orang. Ya. Ya, wes lanjut. Terus yang kedua terkait dengan Sugo Pak Sugo, ini juga Kecamatan Berjo juga kurang agak juga karena baru melaksanakan yaitu persiapan
BPD ini solusinya gimana ini Pak Joko untuk Sogo ini? Ada perkecualian atau tidak ini? Terima kasih. Saya kira 2 pertanyaan itu saja. Ya, terima kasih. Ayo Oke, Bapak. udah kita jawab ya. Untuk kare tadi, geger dulu, bansos kantor pos. Jadi ini memang ranahnya kantor pos, ranahnya dinas sosial Pak Camat Geger. Nanti coba akan saya koordinasikan. Cuma saya sendiri juga baru dengan informasi nek kan itu disalur lewat kantor pos maupun ini. Tapi kan waktunya tidak ditentukan, bisa diambil hari ini, bisa besok dan sebagainya. Nah, cuma nanti dimonitor Pak Camat, mungkin terjadi penumpuan enggak di kantor pos, mungkin dimonitor. Kalau mulai terjadi penumpuan nanti minta bantuan, dikoordinasikan dengan Dinsos untuk minta bantuan pengamanan mungkin dari Polsek. Jadi ini mohon maaf sebenarnya di luar ranah kami ya, tapi kami hanya bisa menyarankan untuk yang lewat PT Pos ini. Terus kemudian yang kedua, dari Pak Kare, Mbah Kepel lagi. Ya, saya paham Mbak Kepel, jadi semuanya ini berupaya agar tepat sasaran, tidak ada permasalahan. Segudang liku-liku ini semuanya kita lalui agar ini menjadi tepat, tidak ada masalah di bawah. Maka dari itu, tadi ada, kenapa batasnya hanya minggu, Pak Lurah? Ini kaitannya dengan tahap termin pertama, Pak Kades. Pak Lurah, jadi termin pertama yang bulan Mei, yang di April disalur Mei ini, kita batasi untuk 2 gelombang. Karena harus cair di bulan Mei ini, akhir Mei. Nah, kalau data jenengan tadi sampaikan ada 26 DTKS penerima sembako, tapi ternyata sampai sekarang belum bisa ada kepastian nerima atau tidak, jenengan nunggu. Kalau itu lewat besok siang Pak Lurah, jenengan sampai nanti malam atau tidak bisa memperoleh kepastian, itu double enggak dengan BLT Dana Desa. Ikutkan gelombang tambahan di berikutnya, di bulan berikutnya saja. Sehingga tidak mengganggu tahapan Pak Kades. Nanti tahapan yang tahap 1 ini kita tutup di akhir Mei ini. Artinya masih ada kesempatan bagi yang 26 nanti, oh ternyata sampai dengan besok atau tanggal minggu depan dari Dinsos tidak ada sapuan bantuan untuk 26 ini, berarti harus di-SQ lewat dana desa, masukkan di bulan depan Pak Kades, usulan bulan depan. Tetap 3 bulan nanti terimanya, tetapi masuk usulan di bulan depan. Sehingga nanti jenengan enggak pusing terkait dengan agenda yang besok ini. Ya, ini Pak Kepel ya, tolong di ini bisa. Artinya peluang-peluang kita berikan buka juga. Terus terkait dengan Perkades perubahan, apabila misalkan Perkades sudah dibuat, kemudian dalam pengajuan SPP ada yang tidak kita masukkan, apakah nanti artinya SPP yang diajukan tidak sama persis dengan Perkades, apakah nanti dilakukan perubahan? Ya tentunya di belakang hari nanti Perkadesnya disesuaikan. Kenapa tidak disalurkan? Kalau misalkan begini, ada 2 opsi ya. Kalau itu berubah karena memang ada opsi dialihkan, ada orang baru, otomatis harus merubah Perkadesnya. Tetapi kalau misalkan tadi ada kecualian, sudah masuk Perkades, hanya 1 karena orang ini meninggal misalkan, cukup buatkan berita acara, dilampirkan Perkades itu, ternyata orang ini yang sasaran ini meninggal sehingga tidak bisa diberikan. Karena tidak ada penggantian misalkan, seperti itu. Tapi kalau mau diganti harus merubah Perkadesnya. Begitu. Kemudian yang Balirejo, ini yang double, yang lainnya hanya 5. Monggo, ini pertanyaan, kita berikan kesempatan. Kalau memang penjenengan mau ngerombak penggantian dan sebagainya, karena yang lainnya ternyata hanya setelah turunnya dari Kemensos, yang lainnya hanya 5. Ini kasus seperti yang di Kecamatan Madiun. Ini silahkan diganti. Kita beri kesempatan untuk musdes ulang sampai dengan besok siang, jam 12, untuk memasukkan kembali data lewat email Dinas PMD. Ya, berarti masuk gelombang tahap 1, gelombang yang kedua, cairnya nanti habis Lebaran. Terus untuk yang Sogo, mohon maaf, ini kebijakan terkait dengan BPD kemarin sebenarnya sudah kita sampaikan, tolong untuk bisa dipercepat, namun nyatanya ya sudah berusaha Pak Camat sudah berusaha mempercepat, tapi tetap cepat-cepatnya nanti habis Lebaran. Berarti ya untuk semua proses di Sogo nanti
Dewan APBDes maupun penetapan BLT dana desanya diproses semuanya habis Lebaran. Karena BPD-nya belum ada, jelas tidak bisa jalan, perubahan Perkadesnya tidak bisa jalan. Oke, itu untuk yang Balirjo. Ya. Mungkin itu, Mbak Yuyun, ada yang mau ditambahkan, monggo. Ya, menambahkan untuk kasusnya Mbah Kepel ya, yang 26 DTKS, kok nek cepet-cepet hasilnya kurang bagus, nggak tepat sasaran, itu sama menjawab dengan jawabannya Pak Marjoko. Nanti kalau sekitar minggu depan di Senin Selasa mungkin nanti yang dari Kemensos itu bakal turun, ada turun lagi yang data sisa 3.000 sekian nggih Pak Mar. Nanti seperti apa? Semuanya ini kita sepakat aja deh. Jadi gini, kita sepakat besok Minggu jam 12 itu data masuk ke saya untuk yang masuk gelombang 2, itu kita cut off. Dalam arti cut off itu kita yakin bahwa yang kita revisi, mau digantikan namanya, mau ditambahkan adalah data yang sudah valid, sudah sesuai dengan kriteria, dan yakin tepat sasaran. Nek misalkan sik gamang atau ragu, berarti ya harus legowo nanti dia ikut terminnya masuk ke bulan depan. Jadi tetap jatahnya 3 bulan, tapi ngasihkannya cuma mundur waktunya aja. Gitu. Jadi Mbak Kepel nanti misalkan sampai besok mampu, aku yakinnya cuma 10, nggih pun 10 ndak apa-apa. Berarti nanti ada sedikit korban waktu tok ke warganya jenengan. Sing sisane 16 nanti dibagikan startnya mulai Juni, Juli, Agustus. Seperti itu. Dan nanti yang tadi Pak Mar menyampaikan, besok nek Senin atau Selasa, dari Dinsos ada data yang turun, hasilnya Kemensos turun, dilalah double lagi, nanti penggantiannya ikut di bulan depan sekalian. Berarti baginya nanti mulai Juni, Juli, Agustus. Sedangkan nanti yang double berarti pas pengajuan SPP nggak usah diajukan. Sudah gitu aja caranya. Kita harus cut off besok. Soalnya Mei-nya tinggal sedikit tanggalnya. Jadi ini kita cuma korban waktu tok yang untuk termin April ini nanti. Jadi harus cut off besok terakhir karena waktunya sudah habis di Mei gitu. Pripun Bapak, bener enggak aku jawab? Oke ya. Ya betul. Jadi ya wes. Tutup ya. Sebelum itu tak simpulkan. Nah, jadi begini teman-teman, Pak Camat, tim kecamatan, Pak Ade semuanya, terima kasih semua telah terus. 10 menit lagi nggih sudah di warning. Bapak kesimpulan nggih 10 menit. Ini udah, makanya saya simpulkan ini ya. Jadi begini, terima kasih semuanya, upayanya sudah maksimal semuanya di lapangan berusaha. Tetapi bukan berarti tidak ada solusi. Semuanya sudah kita berikan solusi. Tadi ada skenario pertama, ada skenario kedua. Jadi intinya tahap 1 ini untuk pencairan bulan April yang disalurkan di Mei ini kita ada 2 gelombang. Gelombang pertama yang kemarin sudah masuk di virtual account Bank Jatim. Gelombang keduanya nanti kita batasi sampai besok jam 12. Ya, silakan. Kalau memang masih ada yang sisa lagi, berarti masuk tahap yang kedua, ikut di bulan depannya, tetapi tetap akan terima 3 bulan. Jadi artinya skenario-skenario yang kita berikan ini merupakan jawaban solusi agar semuanya tetap bisa disalurkan tetap tepat sasaran. Maka dari itu, tingkat kehati-hatian sekarang sudah dilakukan, tapi hanya tinggal kita cross-check saja. Pesan saya yang terakhir, saat pengajuan SPP, penyaluran itulah filter terakhir bagi desa. Ya, sekiranya ragu, ya nggak usah di ini. Kalau memang seperti Kepel tadi masih ragu, cut off, ikutkan yang berikutnya. Jadi pastikan SPP yang dicairkan, disalurkan besok itu adalah benar-benar yang sudah tidak double. Inilah kunci terakhir daripada filter daripada teman-teman semuanya. Mungkin itu teman-teman semuanya pada kesempatan ini, VidCon ini, mudah-mudahan dengan VidCon hari ini benar-benar bisa membawa kejelasan semuanya, agar teman-teman tidak dipilih lagi di lapangan, tetap semangat. Tujuan kita, insya Allah teman-teman ya, kita tidak ada niatan jelek. Semuanya sudah kita niatkan baik, semuanya kita kawal baik, transparansi semuanya.
mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan untuk semuanya. Tentunya kita yang terakhir, mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus corona. Terima kasih, selamat bertugas, salam semangat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi ada yang minta format ya untuk yang revisi. Wah, sudah cut semua nih. Oke lah.